Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah membentuk kamu sekalian, menjadikan kamu sekalian di mana? Fil arham, dalam rahim-rahim ibumu. Kaifa yasha, sebagaimana yang Ia kehendaki. Jadi ada orang yang Allah jadikan dari segumpal darah tersebut menjadi laki-laki. Ada yang kemudian menjadi wanita, ada yang kemudian tampan, ada yang kemudian wajahnya biasa-biasa saja. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah lah zat yang menjadikan seluruh kita ini di rahim-rahim ibu kita kaifa yasha, sebagaimana yang Allah kehendaki. La ilaha illahu, dan tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb kecuali illahu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Thumma assalatu wassalamu ala habibihi khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'tsi waddini wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, anugerah, pemberian yang mana pemberian tersebut tak akan mungkin dapat untuk kita menghitungnya. Allah menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu berupaya sekalipun untuk menghitung nikmatku, la tuhsuha, sekali-kali kamu tak akan dapat untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya adalah, apa yang kita perlu lakukan sebagai hamba yang kita ingin, yang kita berharap menjadi abdan syakura, yaitu hamba yang diberikan begitu banyak kucuran nikmat, tapi kemudian kita mampu menjadi hamba yang pandai berterima kasih, hamba yang pandai bersyukur. Tak lain dan tak bukan yang perlu kita lakukan yaitu mempergunakan semaksimal mungkin nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah titipkan kepada kita nikmat waktu. Allah titipkan kepada kita nikmat berupa mata yang mampu melihat. Maka kita pergunakanlah nikmat tersebut ya, dengan mengisi waktu tersebut dengan perkara-perkara yang positif. Kita pergunakan nikmat pandangan mata tersebut untuk memandang sesuatu yang kemudian dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga pula tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam pula kita kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan sahabat dimanapun kita berada, dengan senantiasa kita melazimkan salawat, memperbanyak salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita pribadi-pribadi yang kelak diperakui sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatul kubra dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin, sahabat Tafaqquh Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah pun mengulas serta membahas masih dalam buku yang sama, yaitu kita mengkaji tentang kematian yang indah dengan husnul khatimah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang taujih an-nabawi, yaitu tentang nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai contoh yang Allah kirimkan kepada kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita juga membahas tentang bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Cuma kemudian yang membedakan antara satu kematian dengan kematian yang lain, yaitu adalah kondisi yang dihadapi oleh orang yang mengalami kematian tersebut. Ada yang kemudian orang yang meninggal dalam keadaan na'udzubillah, dalam keadaan tragis, dalam keadaan sedang menegak minum minuman keras. Ada yang sedang berjudi, ada yang sedang bermain kasino, ada yang na'udzubillah sedang melakukan perbuatan zina, na'udzubillah. Dan di saat yang bersamaan ada pula orang-orang yang Allah pilih dia, sebagaimana yang dilisankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malah." Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, ketika Allah telah menetapkan cinta kepada salah seorang daripada hambanya, ista'malah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memanfaatkan hamba tersebut. Qalu kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Sahabat ketika itu pun bertanya, ya baginda Rasulullah, bagaimana cara Allah kemudian memanfaatkan? Bagaimana kemudian cara Allah menggunakan hamba-hamba yang Allah cintai ini? Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih, yaitu Allah Subhanahu wa taala memilihnya, merestuinya, memberikan taufik kepadanya untuk apa? Li'amalin salihin qabla mautih, yaitu untuk dia melakukan ketaatan, melakukan amal salih, melakukan kebaikan, berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada agamanya. Nah, inilah yang kemudian di antara kondisi-kondisi yang mana apabila seseorang diambil nyawa dalam keadaan melakukan ketaatan ini, maka dia termasuk dalam orang-orang yang mendapatkan jenis yang kedua daripada perpisahan jasmani dan rohani ini, yaitu yang kita sebut dengan husnul khatimah, yaitu mereka yang meninggal dalam keadaan baik. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Tafaqquh Channel dimanapun kita berada. Maka insya Allah pada pertemuan saat ini kita akan meneruskan tentang yaitu 5 alam yang dilalui oleh manusia. Telah kita sebutkan bahwa manusia akan terbagi kepada 2 hal ketika ajal menjemputnya. Ada yang mereka yang mengalami yang disebut dengan su'ul khatimah, yaitu mereka meninggal dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan melakukan maksiat, dalam keadaan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan melakukan kemungkaran. Dan ada pula mereka yang ketika meninggal dunia dalam keadaan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan husnul khatimah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap manusia yang dilahirkan ke permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala yang fana ini, maka mereka pasti akan melalui 5 alam. 5 alam yang mereka pasti akan lalui. Dan inilah yang insya Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang mudah-mudahan diberkahi ini. Yang pertama, alam yang pasti dilalui oleh setiap orang yang lahir ke permukaan bumi ini, yaitu yang disebut dengan alamur ruh,
yaitu alam ruh. Di mana sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika di alam ruh ini, maka manusia belumlah disebut atau dipanggil sebagai manusia. Kenapa? Karena manusia itu adalah merupakan gabungan dari dua komponen pokok, yaitu ada yang disebut dengan unsur ruhani, ada yang disebut dengan unsur jasmani. Sementara ketika seorang masih berada dalam alam ruh, maka ketika itu mereka masih belum memiliki yang disebut dengan jasmani, masih belum memiliki yang disebut dengan ragawi ataupun fisik. Maka inilah yang disebut dengan alam yang pertama, yaitu alam ruh. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat seputar alam ruh ini tidaklah begitu banyak dibahas, ya. Bahkan ketika salah seorang dari kaum Yahudi datang menghadap Baginda sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang bagaimana ruh ini, yang mana pertanyaan si Yahudi ini kemudian direkodkan oleh Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Isra ayat ke-85. Was'alunaka 'anir ruh. Dan orang-orang Yahudi tersebut bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa? 'Anir ruh, tentang bagaimana gerangan ruh ini. Kemudian apa kata Allah? Kulir ruhu min amri rabbi. Katakan wahai Muhammad bahwa sesungguhnya ruh ini, perkara ruh, urusan ruh ini min amri rabbi, dia adalah merupakan urusan Tuhanku, urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sungguh kamu tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala illa qalila, kecuali hanya sedikit saja. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara buku yang membahas tentang ruh ini yang barangkali bisa menjadi referensi bagi kita, yaitu buku yang berjudul Ar-Ruh, ya, yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang ruh, maka ada satu hal yang sangat populer kita dengar, yang sudah menjadi pembahasan di mana-mana pengajian yang memang fokus membahas tentang ruh, yaitu di mana ketika kita masih dalam alam ruh ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh ruh. Kemudian Allah bertanya kepada mereka sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat ke-72. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keturunan anak-anak Nabi Adam alaihi salam dari sulbi mereka, kemudian Allah mengambil persaksian dari mereka dari seluruh ruh ini. Apa yang Allah tanyakan kepada mereka? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Bukankah aku ini adalah Rabbmu? Maka apa kemudian gerangan jawaban dari sekalian ruh ini? Qalu bala syahidna, mereka seluruhnya berkata, benar ya Allah, kami mempersaksikan, kami memperakui bahwasanya Engkau adalah Rabb kami. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah alam yang pertama di mana setiap orang yang terlahir ke permukaan bumi ini pasti akan melaluinya, yaitu alam ruh. Adapun yang kedua, alam yang dilalui oleh manusia yang lahir ke permukaan bumi ini yaitu alam rahim, ya. Setiap orang yang terlahir ke muka bumi ini pasti mereka melalui fase di mana mereka berada dalam kandungan ibunya, dalam rahim orang tuanya. Nah, alam rahim inilah adalah alam yang terletak antara alam ruh dan alam dunia. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ketika di alam rahim inilah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh. Ya. Ruh yang sebelumnya ada di alam ruh tersebut, ketika kemudian dalam rahim seorang ibu tersebut ada yang disebut dengan janin. Ya. Nah, janin inilah yang kemudian Allah tiupkan ruh ke dalamnya, sehingga kemudian manusia itu kemudian menjadi manusia, yaitu ketika telah bertemu antara ruh dan jasad, bertemu antara jasmani dan ruhani. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah membentuk kamu sekalian, menjadikan kamu sekalian di mana? Fil arham, dalam rahim-rahim ibumu. Kaifa yasha, sebagaimana yang Ia kehendaki. Jadi ada orang yang Allah jadikan dari segumpal darah tersebut menjadi laki-laki. Ada yang kemudian menjadi wanita, ada yang kemudian tampan, ada yang kemudian wajahnya biasa-biasa saja. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah lah zat yang menjadikan seluruh kita ini di rahim-rahim ibu kita kaifa yasha, sebagaimana yang Allah kehendaki. La ilaha illahu, dan tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb kecuali illahu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemudian membantah bahwa ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwal azizul hakim, dan Allah itu adalah zat yang maha perkasa, kemudian maha bijaksana. Maka ketika anak yang dikandung itu lahir seorang lelaki, mungkin kita mengharapkan jenis kelamin yang lain, perempuan, tetapi ternyata yang lahir laki-laki dan seterusnya. Ketahuilah bahwa Allah itu Al-Azizul Hakim. Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Maka apapun anak yang lahir dari rahim seorang ibu, ketahuilah bahwasanya dia dilahirkan, diciptakan oleh Zat Al-Hakim yang maha bijaksana. Maka pasti di sana ada hikmah di sebaliknya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam surah As-Sajdah ayat ke-6 juga dikatakan, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kejadian manusia tersebut. Allah menyempurnakan ciptaannya terhadap manusia tersebut. Wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan di dalamnya, di dalam janin tersebut, ruh ciptaannya. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah menjadikan, membuat ada yang namanya as-sam'a, telinga, wal absara, dan pandangan mata, wal af'idah, dan hati. Qalilan ma tashkurun. Tetapi sedikit di antara kamu yang kemudian pandai dan mengerti untuk bersyukur. Maka saudaraku, sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah menjadikan kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami telah menjadikan manusia ini fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk dan kejadian. Allah berikan kepada kita telinga untuk kita mendengar perintahnya. Allah jadikan di kepala kita ada mata untuk kita kemudian melihat sesuatu yang Allah perintahkan untuk kita melihatnya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka kemudian melihat bagaimana Allah menciptakan makhluk yang bernama unta, yang dikatakan sekali dia minum maka dia bisa bertahan dalam waktu sebulan atau bahkan lebih untuk tidak minum selepasnya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at.
Tidakkah kita kemudian memiliki mata yang mata ini kita pergunakan untuk melihat bagaimana Allah menjadikan langit yang begitu tinggi, tak ada tiang-tiang yang menyangganya. Wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana Allah menjadikan gunung yang begitu besar, yang tinggi, yang dia merupakan pasak dari dunia ini. Maka sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hati, semua nikmat yang Allah berikan itu adalah dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana syukur ini kita buktikan dengan menggunakan semua pemberian Allah ini dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat yang lain Allah memberikan kepada kita peringatan, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahasa sesungguhnya nikmat pendengaran, wal basara, nikmat mata yang kita gunakan untuk melihat, wal fuada, nikmat hati yang kita gunakan untuk merasakan, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lagi waktu untuk kita pergunakan telinga ini mendengar sesuatu yang tak pantas kita dengar. Tidak ada lagi mata ini kita pergunakan untuk melihat sesuatu yang tidak pantas untuk kita lihat. Tidak boleh lagi kita kemudian memiliki perasaan yang buruk terhadap saudara-saudara kita yang seiman dengan kita. Nah, inilah yang kemudian yang disebutkan orang-orang yang bersyukur dengan pemberian nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam surah Ghafir ayat ke-67 Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan, huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air, thumma min alaqah, kemudian dari air itu menjadilah segumpal darah yang melekat, thumma yukhrijukum tifla, kemudian selepas sempurna penciptaan kita di alam rahim ibu kita, yukhrijukum tifla, Allah jualah yang mengeluarkan kita dari gelapnya rahim kepada terangnya dunia. Tifla sebagai anak-anak yang kecil, anak-anak yang tak berdosa, bayi-bayi yang tak berdosa. Thumma litablughu asyuddakum, kemudian kamu sebahagiannya Allah jadikan sebagai seseorang yang sampai dewasa, tumbuh besar dan berkembang. Tsumma litakunu syuyukha, dan sebahagian daripada orang yang lahir kemudian dewasa berkembang, ada yang kemudian sampai syuyukha, yaitu menjadi orang-orang yang berumur tua renta. Tapi ingat, wa minkum may yutawaffa min qabl, tapi ada pula sebahagian daripada kamu yang Allah wafatkan ketika ia belum sampai pada fase-fase tersebut. Maka ada orang yang meninggal pada umur 1 hari selepas ia dilahirkan oleh ibundanya. Ada yang kemudian Allah mengambil nyawanya ketika dia masih berumur 2 tahun. Masih sangat-sangat menyegarkan melihatnya, masih sangat-sangat menghibur hati setiap orang tua yang melihatnya. Tapi kemudian Allah ambil nyawanya. Ada pula orang yang Allah panjangkan usianya sampai remaja, sampai dewasa, lalu Allah mengambil nyawanya. Lalu ada pula orang-orang yang Allah panjangkan usianya sampai ke tua renta. Bahkan ada yang ardhalil umur, dalam keadaan pikun, lalu kemudian Allah ambil pula nyawanya. Tapi sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada pula orang-orang yang Allah ambil nyawanya bahkan sebelum dia sempat merasakan hidup di dunia ini. Berapa banyak bayi-bayi yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan ketika dia masih berada dalam gelapnya rahim ibunya. Nah, ma'asyiral muslimin, sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harusnya menjadi iktibar bagi kita bahwa yang namanya kematian tidak pernah melihat usia, tidak pernah harus melihat kita sakit ataupun prima, tidak pernah juga melihat apakah kita kaya ataupun miskin, rakyat jelata. Tapi kematian itu sejatinya adalah
urusan ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Semua kita mendengar ayat ini saban waktu. Ketika ajal seseorang datang, maka tidak bisa diundur barang sejenak pun, maka tidak pula bisa dipercepat. Maka sahabat Tafakkur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan fakta bahwa kematian itu bisa datang menghampiri siapa saja, bahkan tanpa notifikasi, tanpa informasi, tanpa pemberitahuan. Dia bisa datang kepada orang yang sakit, dia juga bisa datang menghampiri orang-orang yang sehat walafiat. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikra, yaitu pribadi-pribadi yang selalu ingat, senantiasa ingat kepada yang namanya kematian, yang dengan ingat kepada kematian mengantarkan pula kita kepada orang-orang yang sekuat tenaga mengupayakan agar kita memperbanyak bekal untuk menghadapi kematian tersebut, dan itulah mereka yang layak dikategorikan sebagai orang yang cerdas dan jenius. Nah, sahabat Tafakkur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam surah Al-Hijr ayat ke-28 ke-29 Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'im masnun." Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Inni khaliqum bashara." Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Min salsalim min hama'im masnun. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan ketika aku telah menyempurnakan kejadian mereka, lalu aku tiupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, faqa'u lahu sajidin, maka tunduklah mereka seluruhnya kepadanya dalam keadaan bersujud. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatkah kita tentang kisah Nabi Adam alaihi salam ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, lalu kemudian diperintahkan kepada seluruh sekalian malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam, lalu kemudian semuanya pun bersujud illa iblis, kecuali iblis aba wastakbar, dia kemudian enggan dan sombong. Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dalami ayat ini, maka yang menjadikan para malaikat ketika itu bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam bukan karena raganya, bukan pula karena fisiknya, tapi wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Selepas Allah tiupkan ke dalam janin tersebut ruh, faqa'u lahu sajidin, lalu kemudian mereka tersungkur sujud. Poinnya adalah bahwa yang paling berharga dalam diri seorang manusia itu bukanlah tampilan ragawinya, bukan pula fisiknya, bukan pula ketampanan wajahnya, tapi yang paling bernilai dari seorang manusia itu adalah ruhnya, aspek ruhaninya, aspek spiritualnya. Karena ketika Allah meniupkan ruh kepada Nabi Adam alaihi salam, maka ketika itulah baru kemudian para malaikat semuanya tersujud atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata ada pula makhluk yang kemudian enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam, yaitu fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lanjutan ayat mengatakan, lalu kemudian seluruh para malaikat ketika itu pun tersujud kepada Nabi Adam alaihi salam, illa iblis aba ayyakuna minas sajidin, kecuali iblis yang tak mau kemudian sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam? Padahal yang memerintahkan sujud itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ada satu penyakit dalam iblis ini yang mana membuat dia tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ia katakan?
ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bahwa sesungguhnya aku itu lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salam. Kenapa? Khalaqtani min nar, karena engkau jadikan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sementara engkau menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari tanah liat. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat sombong yang bersemayam dalam diri iblis inilah yang menjadikannya dikeluarkan, diusir dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian tidak salah ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibir. Sekali-kali tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Siapa dia? Man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibir. Barang siapa yang di hatinya memelihara, terdapat walaupun sebesar biji sawi perasaan kibir, yaitu perasaan sombong, perasaan angkuh, memandang remeh, menghina orang lain, merendahkan orang-orang lain. Maka sahabat Tafaqquh Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, mari sama-sama kita menjadi sosok-sosok yang betul-betul memperhatikan kebutuhan rohani. Jangan kita terlalu memporsir waktu, tenaga, biaya hanya untuk memikirkan tentang kebutuhan fisik kita. Padahal di antara perkara yang paling bernilai dalam diri makhluk yang disebut manusia itu sendiri, tak lain dan tak bukan adalah ruhnya. Ruh inilah yang kemudian menjadikan seluruh malaikat bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sahabat Tafaqquh Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan hingga ketika Allah mengambil nyawa kita, benar-benar kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dalam keadaan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu a'lamu ahkam wa jazakumullahu barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.